Rohasi dari SD Negeri 6 Ujung Baru. Saya Rismawati dari SD Negeri 22 Jeraet. Saya Rohasi dari SD Negeri 57 Kaca. Saya Nurheda dari SD Negeri 238 Lempar, Kabupaten Sopeng. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik, dan kami bertindak sebagai coach, coachee, dan supervisor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bondi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Andi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga, Bu. Nah, hari ini Ibu Risma dan Ibu Eda melakukan coaching, di mana Bu Risma yang menjadi coach dan Ibu Eda menjadi coaching. Saya akan mengamati dan menilai prosesnya sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach? Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu Risma. Boleh ya Bu? Ya tentu saja ya Bu Andi, dengan senang hati. Oke. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yang pastinya adalah kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, itu yang menjadi utama ya. Terus yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, di antara ketiganya kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau diobservasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan di sini yaitu mendengarkan aktif ya, yang pastinya ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang ingin dikembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah kira-kira Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa saja? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching nantinya itu yang akan saya lakukan adalah sebentar saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dan dari permasalahannya nanti. Terus coach dapat tahu cara-cara atau langkah-langkah menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu. Baik Ibu Risma, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Risma. Bagaimana kabarnya Ibu Eda hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Risma sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya Bu. Saya dengar Ibu Eda ini ingin menyampaikan sesuatu kepada saya.
Mau menceritakan apa ya Bu? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya. Alhamdulillah ya Bu. Kira-kira ada waktu 15 sampai 20 menit ke depan ya Bu. Silahkan Ibu menceritakan permasalahannya Bu. Begini Bu Risma, di sekolah saya itu saya melihat siswa sepertinya bosan belajar karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru di sekolah melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan metode ceramah, padahal kan mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, misalnya ada infobus, laptop, terus perpustakaan, taman literasi. Itu bisa dijadikan media pembelajaran, tapi rekan-rekan guru tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana yang ada di sekolah. Baik Bu, berarti di sekolah Bu Eda ini masih ada beberapa guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang kreatif ya Bu? Iya betul sekali Bu Risma. Pembelajarannya dengan cara metode berceramah. Setelah itu saya lihat atau saya tanya-tanya siswa tentang pembelajarannya, jawabannya hampir sama, mereka bosan, malas, dan tidak antusias untuk belajar di sekolah. Baik Bu Eda, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita nantinya ini? Yang saya inginkan Bu, ada perubahan di sekolah saya. Setidaknya pembelajaran itu bisa diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode, model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah kami. Oh, jadi Ibu Eda ini ingin adanya perubahan ya di rekan-rekan guru terkait cara mengajarnya, ya Bu? Iya, betul sekali Bu Risma. Bu Eda, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu nantinya? Saya mengharapkan perubahan yang menuju ke yang lebih baik Bu, seperti penggunaan metode, model pembelajaran yang bervariasi, terus pemanfaatan media, sarana yang ada di sekolah dengan cara maksimal, karena di situ sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal Bu. Ya, berarti itu pembelajaran bervariatif ya Bu? Iya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10. Iya. Ya Bu. Nah, kira-kira untuk sekolah Ibu levelnya ini di level berapa ya Bu? Mungkin kalau di sekolah saya Bu Risma masih di level 5 ya Bu, karena walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana, tapi melakukan pengembangan diri, baik menggunakan teknologi seperti PowerPoint, Quizzes, tapi sebagian besar juga masih menggunakan metode ceramah. Baik Bu, seperti kira-kira di level berapa yang Ibu lihat perubahan dari rekan-rekan Ibu? Sepertinya tidak terlalu banyak Bu. Saya menginginkan mereka sudah di level 7 ya Bu, karena di sini banyak guru yang sebenarnya ingin antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa. Kalau begitu Bu, sekarang langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan Ibu di sekolah itu untuk melakukan perubahan pembelajaran? Yang pertama, saya akan mendiskusikan masalah ini kepada rekan-rekan, mungkin dengan adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan, melakukan monitoring seperti itu Bu. Selain mentoring ya Bu, dan juga tadi apakah ada strategi lain yang akan dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan guru Ibu tersebut? Seperti membuat workshop atau pelatihan yang mencakup skala besar Bu. Baik, kira-kira Bu, tadi ada mentoring ya Bu, Ya. ada workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini Bu, yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya atau strateginya yang dilakukan itu yang mana Bu? Kayaknya lebih fokus ke mentoring Bu.
Karena kalau mentoring ini kan sasarannya ingin benar-benar ada perubahan pada diri mereka sendiri. Berbeda kalau workshop atau pelatihan, mungkin mereka ikut karena ada tautan dari sekolah, belum tentu kemauan sendirinya gitu Bu. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan mentoring tersebut nantinya? Nah, kebetulan di sekolah saya ada teman saya bernama Ibu Hasrina Mukhtar. Dia sudah mahir dalam menggunakan IT. Mungkin nanti bisa membantu saya menyamakan konsep dulu dengan rekan. Teman saya tersebut akan membantu saya dalam melakukan mentoring. Berarti nantinya Ibu Eda ini akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan Ibu atau rekan lain, guru lain ya Bu. Nah sekarang kita sudah di penghujung kegiatan ini ya Bu. Dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan dari semua ini? Saya ada sedikit gambaran ya Bu Risma, bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah saya, khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan saya untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa yang nantinya saya akan melakukan cara mentoring agar masing-masing dapat tertarik untuk melakukan perubahan di kelas masing-masing. Saya sudah tidak sabar ya Bu menunggu cerita dari Ibu Eda setelah melakukan mentoring ya Bu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu percakapan kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu kembali. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bu Risma telah mendengarkan cerita saya, membantu saya menemukan solusi. Semoga kita bertemu di lain waktu. Ya sama-sama Bu, kita akhiri percakapan kita hari ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Andi. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Berjalan dengan lancar ya Bu? Alhamdulillah ya Bu Andi, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu Risma ya, yang akan saya tanyakan kepada Bu Risma. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching bersama Ibu Eda itu, saya sudah melakukan dengan alur tirta, di mana menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oh baik, jadi Bu Risma sudah berhasil ya Bu? Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu Risma dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, Ibu sudah present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Bu Risma ya. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Ibu tadi baru lakukan? Berdasarkan coaching hari ini ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami kembali tentang alur tirta dalam melakukan coaching supaya coaching berikutnya nanti itu bisa menjadi lebih baik, begitu Bu Andi. Oke, luar biasa yang Ibu Risma kerjakan hari ini. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akhiri percakapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu.
sekali. Oke, sebelum proses coaching Bu, ada sedikit yang perlu kita uraikan dulu ini Bu. Boleh ya Bu? Iya, tentu saja boleh Bu. Terima kasih. Oke, nanti Ibu dalam coaching ini berperan sebagai coach dan nanti saya akan ikut mengamati ya Bu. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan saya juga akan mendengarkan Ibu dan mengamati respon serta jawaban dari coach apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Jangan sampai lupa ya Bu, nanti harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya. Coaching diantaranya ada kemitraan, lalu ada proses, keaktifan dan maksimalkan potensi. Nah, sebelum melaksanakan proses observasi Bu, saya ada pertanyaan dulu. Saya ada pertanyaan untuk Ibu, boleh ya Bu? Tentu saja boleh Bu Rahasi, silahkan. Oke Bu. Nah, untuk pertama nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ya Bu Rahasi, pastinya tentang kompetensi inti. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ada ya Bu, dari kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau di antara ketiganya, kira-kira yang lebih spesifik yang mana Bu yang Ibu akan kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif durasi dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu. Oke, berarti yang lebih spesifik yang mau dikembangkan adalah mendengarkan aktif lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul sekali Bu Rahasi. Itu nanti yang akan saya kembangkan. Kira-kira nih Bu, indikator keterampilan dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coach itu apa memiliki rencana aksi atau rencana ke depan nanti apa yang akan dilakukan, apa yang akan coach itu sendiri lakukan, begitu Bu. Jadi indikator ketercapaian adalah saat coach sudah bisa menemukan solusinya sendiri dari masalah yang dihadapi dan coach juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya Bu? Iya betul sekali Bu, seperti itu. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Nanti silahkan Ibu melakukan proses coaching. Saya akan mengamati Ibu untuk melakukan dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Bu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Oke, siap Bu Rahasi. Silahkan Bu melakukan proses coaching selanjutnya. Iya Bu, siap, terima kasih. Assalamualaikum Bu Risma, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu Andi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu Risma kelihatan tidak bersemangat dan tidak seceria seperti biasanya. Kenapa? Kalau boleh tahu, kira-kira Ibu Risma ada masalah ya? Itu loh Bu, memang ada sedikit masalah sama saya tentang rencana pembelajaran di kelas saya. Oh, apa hari ini Bu Risma ada waktu untuk kita sekedar berbincang-bincang untuk lebih lanjutnya mengenai keluh kesah yang Ibu Risma rasakan? Iya Bu, alhamdulillah, terima kasih
beberapa hari belakangan ini sebenarnya saya ini sering sekali merasa tidak nyaman. Pikiran saya tidak tenang. Oh, jadi begitu. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil perbincangan kita kali ini? Sejujurnya saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan kepada Ibu keluh kesah saya. Dan mungkin Ibulah orang yang bisa saya ajak bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Bu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu utarakan? Sebenarnya tentang asesmen di kelas saya, Bu. Oke, Bu Risma ya, semoga kita nantinya akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Mungkin bisa Ibu Risma ceritakan? Sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius, Bu. Menerapkan asesmen seperti biasa, Bu. Lantas, apakah yang sudah Ibu terapkan selama ini belum berbuah baik atau bagaimana? Itu Bu, cerita sebenarnya itu kemarin Pak Pengawas itu mengkritik tentang proses pembelajaran saya yang saya lakukan di kelas saya kemarin, Bu. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar di kelas itu sudah menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting itu kita harus mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau itu sepertinya kurang berkenan, Bu. Oh jadi begitu ya masalahnya. Baik kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Sepertinya saya menceritakan tadi, Bu, bahwa saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif di kelas dan menyanyikan menggunakan berbagai media pembelajaran yang saya dapatkan sesuai materi pembelajaran saya, Bu, di kelas. Tapi mengapa Bu Guru tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan bagi murid. Murid-murid juga selama ini sudah termotivasi dan sejauh ini juga masih mengacu pada kurikulum. Oh sebenarnya itu sudah bagus Bu Risma ya. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga pasti berbeda-beda. Oh iya, Bu, betul juga yang Ibu Andi katakan itu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Saya baru mendengar dan memang selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya saya lihat itu kurang maksimal. Nah, itulah Bu Risma ya, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu Risma menggunakan sumber belajar
dari buku teks juga. Iya Bu, sebenarnya mungkin seperti itu ya. Ya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu Risma? Terima kasih sebelumnya Bu, sudah memberikan solusi. Terus terang saya merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit mengganjal Bu, yang tentunya suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga terpikir terus. Bahkan di rumah itu saya berpikir terus dengan masalah yang saya hadapi ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Bu. Oke, baik. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Risma merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya merasa resah dan tidak nyaman itu karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada saya, kepada kepala sekolah juga, terus dan saya takut nantinya itu akan jadi masalah di kemudian hari. Oh iya ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Ibu Risma merasa tidak nyaman, yaitu saat supervisi, karena Ibu Risma tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar ya, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu Risma memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah Ibu Risma. Iya Bu, kira-kira saya ini akan dipanggil oleh kepala sekolah atau tidak ya Bu? Jadi kalau menurut saya ya Bu Risma ya, untuk masalah Ibu Risma ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misal Ibu Risma dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu Risma lagi dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Iya, amin Bu Risma. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama kali ini, lalu apa rencana Ibu Risma selanjutnya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal tersebut. Mungkin beliau itu akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus dari Bu Risma. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, saya ini berencana bahwa saya juga akan menemui pengawas, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar saya ke depannya ini, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu saya juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik kelas. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu Risma selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya gunakan itu saya akan tetap terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga itu akan semakin mengkomodir kebutuhan belajar pada murid. Wah, luar biasa tuh ya, langkah-langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus, dan saya setuju dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah, syukur ya Bu. Jadi sekarang saya sudah merasa lega karena jujur tadinya saya ini takut salah-salah dalam mengambil langkah penyelesaian masalah saya ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar Bu.
Iya Bu, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Ibu Risma sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Ibu Risma rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Ya Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Yang pastinya tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Terus kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan yang tadinya buku teks. Terus secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah. Dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui pengawas juga Bu. Iya, Bu Risma. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu Risma butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru di sekolah saya, terus sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling sharing dan saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu Risma. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu Risma ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih juga kepada Ibu karena banyak juga atas waktu dan semuanya, sehingga sekarang saya tuh merasa enak dan sudah lega Bu. Semoga kita nanti itu menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik kepada murid kita semuanya ya Bu. Amin. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Iya, amin Bu Risma. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama kali ini, lalu apa rencana Ibu Risma selanjutnya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal tersebut. Mungkin beliau itu akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus dari Bu Risma. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, saya ini berencana bahwa saya juga akan menemui pengawas. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar saya ke depannya ini, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Samping itu saya juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik kelas. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu Risma selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya gunakan itu saya akan tetap terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga itu akan semakin mengkomodir kebutuhan belajar pada murid. Wah, luar biasa tuh ya. Langkah-langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus dan saya setuju dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah, syukur ya Bu. Jadi sekarang saya sudah merasa lega karena jujur tadinya saya ini takut salah-salah dalam mengambil langkah penyelesaian masalah saya ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar Bu. Iya Bu, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya
Ibu Risma sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Ibu Risma rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Ya Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Yang pastinya tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Terus kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan yang tadinya buku teks. Terus secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah. Dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui pengawas juga Bu. Iya, oh iya Bu Risma. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu Risma butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak wali saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, upacara hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak wali saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, upacara hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak wali saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, upacara hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak wali saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, upacara hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak wali saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, upacara hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak wali saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, upacara hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak wali saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, upacara hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak wali saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, upacara hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak wali saya ya. Mereka akan latihan upacara
sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, kepercayaan hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak poli saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, kepercayaan hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak poli saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, kepercayaan hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak poli saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, kepercayaan hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak poli saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, kepercayaan hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak poli saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, kepercayaan hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak poli saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, kepercayaan hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak poli saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, kepercayaan hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak poli saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, kepercayaan hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak poli saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, kepercayaan hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak poli saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, kepercayaan hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bu, kebetulan saya juga ada janji dengan para murid anak poli saya ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas hari Senin, kepercayaan hari Senin besok. Iya Bu Risma, silahkan. Terima kasih Bu. Iya Bu Risma, terima kasih kembali.
tadi sudah selesai melaksanakan coaching dengan Ibu Risma. Apakah berjalan dengan lancar coachingnya, Bu? Alhamdulillah baik dan lancar, Bu. Terima kasih. Oke, setelah melakukan observasi coaching, tadi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ke Ibu. Baik, Bu, siap. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berdasarkan penjelasan Ibu, tadi sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Sesuai dengan apa yang saya amati ya Bu, beberapa catatan Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu pertama menanyakan tujuan pada coach, lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi coach, kemudian Ibu juga mengajarkan coach untuk membuat rencana aksi, memancing coach untuk berpikir dan membuat rencana aksi dengan juga tadi sudah berhasil mengarahkan coach setelah membuat rencana aksi menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi itu dia bisa lakukan dengan baik. Nah, catatan saya Bu, rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Ternyata dengan Ibu itu sudah fokus, sudah hadir penuh, itu sudah mendengarkan aktif, dan menurut saya Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan di sini kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan atau alur tirta supaya saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah. Baik, luar biasa sekali Bu. Jadi kedepannya ingin berlatih terus-menerus untuk menggunakan teknik coaching dengan alur tirta ya. Semoga kedepannya lebih sukses untuk bisa melakukan coaching dengan alur tirta. Terima kasih untuk hari ini Bu sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Rohasi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Rohasi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Sebentar ini saya akan mengamati Ibu melakukan praktek coaching. Tapi sebelumnya kita akan melakukan percakapan dulu ya Bu. Baiklah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Rohasi, kira-kira Ibu menginginkan saya membantu mengembangkan di kompetensi yang mana? Baik, terima kasih. Saya ingin diamati dalam menangkap kata kunci dan membuat pertanyaan berbobot. Karena saya merasa butuh dikembangkan di bidang itu Bu. Baiklah, daripada kompetensi menangkap kata kunci ya Bu, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi bagian itu yang Ibu inginkan untuk saya amati. Bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang ingin Ibu kembangkan ini? Saya merasa masih belum mampu menangkap kata kunci ketika saya melakukan
Terus harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan ini? Saya berharap setelah observasi saya bisa lebih mengembangkan kompetensi saya terkait menemukan kata kunci dan mengajukan pertanyaan berbobot pada saat melakukan coaching. Oke, mantap Ibu Rohasi. Tetap semangat dan silahkan Ibu lanjutkan proses coaching. Nanti saya akan membantu pada bagian yang Ibu telah ungkapkan tadi. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga baik. Oh ya, beberapa hari yang lalu Ibu menghubungi saya, katanya ada sesuatu yang ingin Ibu bicarakan dengan saya. Maaf, karena hari itu saya lagi ada kegiatan dan baru hari ini memiliki waktu luang atau waktu kosong. Ada masalah apa ya, Ibu yang ingin disampaikan kepada saya? Jadi begini ya Bu, saya di sekolah itu lagi diberikan amanah untuk menjadi ketua panitia pada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh komunitas belajar di sekolah saya ya, atau di kami di sekolah akan melaksanakan in-house training atau IHT. Tapi saya bingung harus memulai dari mana. Jadi Ibu diberi tanggung jawab sebagai ketua panitia pada kegiatan IHT yang akan dilaksanakan oleh Kombel Ibu. Tetapi Ibu bingung mau memulai dari mana, seperti itu ya Bu? Ya seperti itu ya Bu. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mengharapkan amanah yang diberikan kepada saya bisa saya laksanakan dengan baik, serta in-house training itu yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian kemarin itu kami sebenarnya bingung untuk mencari narasumber yang akan kita datangkan yang sesuai dengan kegiatan kami, serta saya juga berharap bisa menyusun jadwal pelaksanaan dilanjutkan dengan teknis kegiatan yang akan kami laksanakan. Mungkin dari semua ini dibutuhkan komitmen dari panitia untuk tetap bisa bekerja dan berkolaborasi dengan baik. Kalau bisa saya simpulkan, Ibu mengharapkan komitmen dari panitia untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik untuk melaksanakan IHT ini, serta bisa menyusun program, mencari narasumber, serta mengatur jadwal kegiatan, seperti itu ya Bu? Iya, seperti itu Bu. Bagaimana situasinya saat ini menurut Ibu? Situasi saat ini kami belum bisa menyamakan persepsi karena belum ada narasumber yang kami dapatkan. Jadi kami belum susun situasi seperti itu. Makanya saya sebagai ketua panitia bingung apa yang harus saya lakukan. Situasi saat ini Ibu masih bingung ya, karena belum menentukan jadwal serta belum menemukan juga narasumber yang tepat. Betul begitu ya Bu? Oh iya Bu. Kira-kira apa yang mempengaruhi kebingungan yang Ibu rasakan? Yang mempengaruhi semua itu adalah belum ada kesepakatan bersama untuk menjalankan kegiatan ini. Ya, jadi belum ada kesepakatan bersama. Menurut Ibu, situasi seperti apa yang Ibu harapkan? Situasi yang saya harapkan yaitu bagaimana panitia bisa berkomitmen untuk bekerja sama sehingga kegiatan ini bisa diatur dan terlaksana sesuai apa yang kita harapkan. Jadi Ibu mengharapkan agar panitia bisa berkomitmen. Menurut Ibu apa yang bisa kita lakukan sehingga semua yang diharapkan bisa terwujud, mulai dari komitmen panitia, kemudian bisa bekerja sama sehingga kegiatannya bisa terlaksana. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sehingga semua itu bisa terwujud?
Menurut saya Bu ya, panitia harus duduk bersama, berkomitmen menjalankan kegiatan ini, menyusun jadwal, kemudian menentukan narasumber. Apakah nantinya kita meminta dari dinas atau dari unsur pengawas, kepala sekolah atau bahkan rekan guru yang mengampuni atau bisa di bidang itu. Apakah ada gagasan yang lain? Gagasan lain mungkin dari segi teknis kegiatan ya Bu, akan dilaksanakan seperti apa, serta tujuan yang akan dicapai seperti apa, sehingga apa yang kita harapkan dari kegiatan tersebut bisa terlaksana dan terwujud dengan baik. Ya, jadi dari teknis kegiatan yang akan dilaksanakan seperti apa sehingga bisa terwujud seperti itu, kira-kira apa yang bisa Ibu siapkan agar semua itu bisa berjalan dengan baik? Yang harus saya siapkan adalah kesiapan diri, khususnya keinginan untuk bisa berkolaborasi dengan baik dengan melihat sumber daya yang ada yang bisa kita gunakan, serta sarana dan prasarana yang bisa kita pakai dalam pelaksanaan in-house training itu. Oke, jadi yang Ibu akan persiapkan kesiapan diri, sumber daya manusia dan sapras seperti itu ya. Menurut Ibu, apa yang bisa memastikan bahwa itu bisa terjadi? Saya berpikir semua ini pasti bisa terlaksana dengan baik, karena ketika kita bersatu, bersama, berkolaborasi dengan baik, apa yang kita lakukan dan apa yang kita laksanakan, insya Allah bisa terselesaikan. Oke, jadi menurut Ibu intinya adalah kolaborasi, ya apapun itu jika kita berkolaborasi semua akan terasa ringan. Apa kriteria atau komitmen yang Ibu inginkan? Saling percaya, saling melengkapi dan saling berkolaborasi. Intinya saling mendukung ya Bu. Apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini? Setelah saya berbincang-bincang, saya mendapatkan pencerahan bagaimana jalan keluar yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan kegiatan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setelah ini kita akan duduk bersama, membuat komitmen bersama, menyusun jadwal, mencari narasumber yang pas untuk terlaksananya kegiatan ini. Kapan kegiatan ini akan Ibu lakukan? Sekitar minggu terakhir bulan Desember. Jadi untuk kegiatan duduk bersama secepatnya akan kami lakukan, mengingat kegiatan ini akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember mendatang. Oke, jadi kegiatan duduk bersama akan secepatnya dilaksanakan ya Bu. Kira-kira menurut Ibu, agar kegiatan ini bisa terlaksana, siapa yang bisa Ibu hubungi atau bermitra? Yang akan saya hubungi pertama yaitu kepala sekolah, kemudian rekan sejawat. Apa yang dapat Ibu pastikan jika telah rencana ini bisa terlaksana dengan baik? Saya bisa memastikan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari kepala sekolah, di mana saya yakin bahwa kepala sekolah tidak akan melepaskan tanggung jawab seutuhnya kepada panitia. Karena ini adalah kegiatan sekolah dan ketika kita saling bekerja sama, semua pasti akan terlaksana sukses dengan baik, insya Allah. Baik Ibu, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kali ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin tahu dari Ibu apa yang bisa kita simpulkan dari sesi percakapan kita ini. Baik, saya menyimpulkan bahwa dengan bercakap-cakap dengan Ibu Rohasi pada kesempatan ini, saya merasa sangat terbantu dalam menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Dan ternyata setelah percakapan ini, saya bisa mengetahui langkah apa yang sebaiknya saya lakukan untuk memulai kegiatan ini. Misalnya, terlebih dahulu kita harus duduk bersama dulu, menemukan komitmen, berkolaborasi untuk menyukseskan kegiatan in-house training ini, sehingga kegiatannya bisa lebih terarah. Apa yang menjadi misi Ibu setelah melaksanakan kegiatan IHT ini?
insight saya semua guru bisa mengembangkan diri, menambah pemahaman dan wawasan lebih luas, karena in-house training ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Baik, terima kasih Bu. Kita sudah berada di akhir sesi. Semangat terus Ibu. Silakan lanjutkan apa yang telah direncanakan dan tetap optimis ya. Saya nanti akan berbincang-bincang lagi dengan Ibu setelah kegiatan dilaksanakan. Terima kasih atas waktunya yang sudah berbagi dengan saya. Saya diri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi praktik coaching yang telah Ibu lakukan sama Ibu Andi. Nah, setelah Ibu melakukan coaching, kita akan melakukan percakapan kembali terkait pengamatan yang telah saya lakukan terhadap coaching yang Ibu lakukan tadi. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Dari performa tadi, saya masih merasa ada beberapa kata kunci yang belum saya tangkap dengan baik, sehingga saya belum mengajukan pertanyaan berbobot seperti harapan saya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya merasa Ibu Andi Ana masih bisa lebih terbuka terkait permasalahannya, sehingga wawasan belum berkembang, dan itu membuat saya merasa masih ada beberapa kata kunci yang belum saya tangkap. Nah, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Ya Bu, silahkan Bu. Jadi berdasarkan tadi hasil pengamatan saya, Bu, tadi saya sudah menangkap beberapa kata kunci mulai dari awal percakapan tadi. Bahkan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi menurut saya sudah sesuai kriteria. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Oh ya, seperti itu ya Bu. Saya malah tidak sadar kalau saya sebenarnya sudah mampu, karena di beberapa jawaban coach terkadang saya masih bingung ya mana kata kunci. Tapi karena dari hasil pengamatan Ibu membuat saya sadar kalau ternyata saya sudah mampu. Namun saya juga tadi melihat beberapa masih bisa dikembangkan ya Bu, seperti pada saat coaching menyampaikan masalahnya, Ibu masih bisa menggali lebih dalam apa yang dihadapi oleh si coaching. Bagaimana pendapat Ibu? Iya Bu, seperti yang saya terangkan tadi bahwa saya terkadang masih bingung dalam menemukan kata kunci, serta membuat pertanyaan berbobot untuk coach. Nah, bagaimana upaya Ibu untuk tindak lanjut yang akan dilakukan? Saya butuh banyak berlatih, baik itu kepada rekan sejawat maupun nanti kepada murid saya, agar bisa lebih mengembangkan kompetensi saya. Dari kegiatan ini, apa yang sudah terbayang di benak Ibu untuk meningkatkan performa Ibu? Misalnya kapan akan melakukan ini, di mana Ibu melakukannya, dan siapa yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu sendiri. Saya akan melakukan ini di kelas, sekolah, bahkan di rumah jika memungkinkan, dan saya bisa membantu saya tentunya rekan guru, siswa atau seluruh stakeholder yang ada di sekolah, dan tidak menutup kemungkinan juga bersama keluarga di rumah. Oh iya Ibu Rohasli, baiklah, tetap semangat ya Bu, dan tetap terus berlatih agar bisa meningkatkan performa Ibu ke depan terkait masalah coaching ini. Baiklah Bu, terima kasih. Silakan Ibu lanjutkan kembali rencananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Bagaimana kabarnya Ibu Eda hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Risma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya Bu. Sebelum kita melakukan coaching sebentar,
awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Eda. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini coach dan coach ini akan saya amati ya Bu. Terus dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang pastinya. Terus apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut ini merespon atau menanggapi pertanyaan dari kelasnya. Ibu jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu itu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama-tama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu ya Bu pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching sebentar dengan Ibu Rohasi. Terima kasih Bu Risma atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rohasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Rohasi? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Ibu Eda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Dengar-dengar Ibu Rohasi ada yang ingin disampaikan atau diceritakan begitu? Ya Bu, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya Bu Rohasi. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita mengobrol-ngobrol nih. Berarti apa yang ingin Ibu Rohasi sampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun ya tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah. Padahal kan kita sudah mengetahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oh, ya begitu Bu Rohasi. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan Ibu Rohasi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif. Begitu ya Bu? Ya betul Bu, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih yang model lama saja Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu Rohasi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, jadi yang Ibu Rohasi harapkan adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Rohasi ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru atau
Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media bisa kita katakan adalah kondisi yang ideal ya Bu. Itu kira-kira di level dari 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Ibu Rohasi sekarang sudah berada di level berapa ya Bu? Sepertinya masih ada di level 5 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit, jadi mungkin saat ini masih ada di level 5 Bu. Oke, di level 5 ya Bu, di kondisi sekarang. Nah, kira-kira di level berapa nih yang bisa ditingkatkan, terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Ibu Rohasi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 8 ya Bu, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-guru kebanyakan kritik senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 8 masih mungkin dilakukan perubahan. Oh iya, dari level 5 ke level 8 ya Bu. Nah, kira-kira usaha apa nih yang akan Anda lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu Bu. Oke. Untuk mentoring nanti Ibu Rohasi akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya kira-kira. Selain itu, adakah strategi yang mungkin pernah Ibu Rohasi terapkan dan bisa ke teman-teman nyaman dengan penyampaiannya Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Ibu Rohasi ingin merencanakan tentang mentoring ya Bu, pendampingan atau pelatihan workshop ya? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini Bu, mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring Bu. Oke, mentoring ya Bu Rohasi. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Rohasi ini memerlukan support atau bantuan dari siapa? Gimana Bu? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memanggil ahli dalam bidang etik, atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide, dan juga nanti saya minta bantuan kepada rekan guru atas namanya Pak Agus. Oke, berarti Ibu Rohasi pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan berarti saya akan melakukan kegiatan, akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bu Rohasi, bagus sekali. Kira-kira Ibu Rohasi dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu Rohasi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu Rohasi sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabar dari Ibu Rohasi setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita dari warna-warna percakapan kita hari ini. Cukup sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Bu Rohasi
untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Rohasi, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol dan lain kesempatan ya Bu. Oke Bu Rohasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Risma. Tadi Bu Eda sudah melakukan coaching bersama Bu Rohasi ya. Iya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan kepada Ibu beberapa pertanyaan nih pasca observasi tadi. Yang pertama itu adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, Bu Eda, menurut saya sebagai observer ya, yang berlebih tadi dalam proses coaching Bu Eda dan Bu Rohasi sudah berjalan dengan baik, juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi kepada Ibu Rohasi, sehingga Ibu Eda bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu. Nah itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.